Belum muncul ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Oke, hari ini kita langsung mulai saja ya. Hari ini kita akan mulai membahas tentang materi ukuran pemusatan data. Mungkin sebelumnya sudah pernah disinggung oleh Pak Arif, Pak Arif Muda itu, tapi hanya sampai pada ukuran min ya. Sebelumnya kita ulang dulu sedikit tentang min, atau kita ulang dari awal ya, dari definisi ukuran pemusatan data itu sendiri. Nah, ini uh, bisa dilihat pada slide ini. Ada sebuah tabel data. Katakanlah ini sebuah data hmm, tentang penjualan gitu ya. Tentang penjualan dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ya, uh, untuk yang ke bawahnya ini kita katakanlah itu sebagai tanggal tanggal 1 Januari, 2 Januari sampai dengan tanggal sekian Januari. Nah, di tanggal 2 Januari itu laku barangnya ada sekitar 2 gitu. Kemudian seterusnya sampai dengan tanggal sekian Januari itu ada laku sekian 2 barang. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi dari data ini kita ingin mendapatkan satu kesimpulan bagaimana kondisi penjualan di bulan Januari gitu. Kira-kira lakunya berapa gitu. Nah, untuk merepresentasikan data dari sekumpulan data itu, kita memerlukan satu ukuran ya. Nah, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan, min, median, dan modus. Nah, untuk merepresentasikan data penjualan di bulan Januari ini, kita perlu untuk mengetahui atau cukup untuk mengetahui berapa rataannya, berapa mediannya, dan berapa modusnya. Begitu kira-kira. Jadi, dari pemaparan tadi kita bisa mengetahui bahwa sangat penting gitu untuk kita mengetahui bagaimana ukuran pemusatan data dari sekumpulan data yang tersedia, begitu kira-kira ya. Nah, untuk definisinya, ukuran pemusatan data merupakan nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan di mana nilai tersebut menunjukkan pusat data. Ya, yang termasuk ukuran pemusatan data, yang pertama ada min atau rata-rata, kedua adalah median, dan ketiga adalah modus. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu apa itu min, median, dan modus. Untuk yang pertama, kita masuk dulu untuk pembahasan mengenai min. Ya, min ini adalah rata-rata, gitu ya, atau rata atau rataan gitu. Nah, definisinya adalah nilai rata-rata adalah angka representasi dari suatu kelompok data yang mewakili data secara keseluruhan. Nah, jadi sama seperti yang pekan lalu kita telah pelajari bahwa untuk penyajian data itu terdapat dua macam gitu ya. Ada yang disajikan dalam bentuk data tunggal, ada yang data berkelompok. Nah, untuk rata-rata hitung data tunggal, jika terdapat n buah data yang terdiri dari x1 sampai dengan xn, Rata-rata hitung data tersebut dapat definisikan sebagai berikut ya. Jadi sama dengan ini cara bacanya x bar. Ini namanya x bar sama dengan x1 tambah x2 tambah x3 sampai dengan xn dibagi dengan banyaknya data atau n. Atau bisa disingkat formulanya menjadi x bar sama dengan sigma i dari 1 sampai dengan n xi per n dengan
N ini merupakan banyaknya data, dan XI ini merupakan data ya, data dari 1 sampai dengan data ke N. Nah, sigma ini merupakan penjumlahannya. Begitu ya. Kemudian untuk jenis data yang kedua yaitu data kelompok ya. Menentukan rata-rata hitung data berkelompok akan lebih mudah apabila data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi tidak hanya untuk rata-rata gitu ya. Untuk semua data berkelompok akan lebih mudah menghitung ukuran apapun itu jika datanya itu disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Makanya sebelum kita belajar tentang ukuran pemusatan data, ukuran letak data, kita harus terlebih dahulu tahu bagaimana cara menyajikan data. Dan itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, ini untuk formula rata-rata hitung data berkelompok. Jadi X bar sama dengan sigma I dari 1 sampai dengan N XI kali dengan FI dibagi dengan sigma FI. Dengan penjabarannya adalah sebagai berikut. X bar sama dengan X1 kali F1 ditambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 sampai dengan Xn kali dengan Fn dibagi dengan F1 tambah F2 tambah F3 sampai dengan Fn gitu ya. Nah, untuk keterangannya, X bar itu merupakan nilai rata-rata, XI merupakan nilai data ke I, di mana I-nya itu dari 1, 2 sampai dengan N, dan F ini merupakan frekuensi kelompok data ke I. Ya, kemudian, nah sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih bisa ngikutin kah? Belum tahu ya, bingung apa enggak gitu ya. Kita lihat dulu ke contoh soalnya ya. Nah, yang pertama ini ada data nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 10 dengan rincian nilainya adalah sebagai berikut, yaitu ada 8, 5, 7, 10, dan 5 gitu ya. Nah, berapa rata-rata hitung nilai siswa tersebut? Nah, kalau untuk data yang seperti ini gampang saja untuk kita menentukannya gitu ya. Tinggal dijumlahkan saja 8 tambah 5 tambah 7 tambah 10 tambah 5 ya. Ditambah kemudian dibagi dengan banyaknya data, 35 dibagi dengan 5 sama dengan 7. Jadi rata-rata nilai ulangan matematika siswa kelas 10 adalah 7 begitu ya. Jadi untuk yang data tunggal ini mungkin masih mudah, dan juga karena kita sering menggunakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sering kita dalam obrolan sehari-hari misalnya gitu ya, sering banget kita menggunakan kata rata-rata. Berapa hari ini rata-rata penjualannya gitu, atau rata-rata apanya gitu. Sering banget kita menggunakan kata rata-rata walaupun belum dihitung realnya data rata-rata itu apakah benar seperti itu apa enggak gitu. Tapi dari sekian sekumpulan data yang ada, kita bisa langsung membayangkan gitu ya, rata-ratanya adalah kira-kira segini gitu. Jadi untuk rata-rata mungkin masih mudah untuk yang data tunggal ya. Kemudian untuk contoh data yang berkelompok, misalnya diberikan informasi seperti ini gitu ya. Ada interval kelas dan ada frekuensi. Jadi kalau nggak salah data yang pekan lalu ya, yang di materi persentil, kuartil, dan desil kalau nggak salah sih. Nah, untuk intervalnya ada sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 interval kelas ya. Dan frekuensinya adalah sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk menentukan min dari data ini ya, berapa rata-rata dari data ini. Nah, yang pertama kita harus membentuk dulu dia dalam bentuk tabel distribusi frekuensi gitu ya. Nah,
salah satu poin penting yang harus kita ketahui dalam data berkelompok itu tentunya juga ini ya, panjang kelas ya. Ada yang masih ingat nggak ini panjang kelasnya berapa? Ini kan data yang kita pakai di materi pekan lalu. 13 ya, Bu? 13, Ya Bu. benar, 13. 13, Bu. Mm-mm. Ya 13, masih ingat ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana cara menghitung rata-rata dari data ini? Ya, kita gunakan saja formula yang udah diperlihatkan tadi ya, yaitu sigma. Ini untuk data berkelompok, maka gunakan formula ini. Sigma X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, XI kali dengan FI dibagi dengan sigma FI. Nah, untuk rata-rata, karena kan yang diketahui di soal itu adalah interval kelas kan, interval kelas. Jadi kita tidak tahu data satuannya itu berapa gitu. Sementara yang dibutuhkan di sini adalah XI. Nah, jadi kita perlu untuk menghitung nilai tengah. Nah, kita perlu untuk menghitung nilai tengah. Nah, nilai tengah ini dari mana gitu ya? Nilai tengah ini merupakan penjumlahan dari di interval kelas itu sendiri, batas atas dijumlah dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan 2 gitu ya. Misalnya untuk yang pertama, untuk interval kelas yang pertama ya, 9 tambah 21 sama dengan 30 ya kan, 30 dibagi dengan 2 sama dengan berapa? 15 ya. Maka didapatkanlah untuk interval kelas yang pertama itu nilai tengahnya adalah 15. Nah, begitu juga untuk nilai tengah interval kelas yang lainnya. Tinggal dijumlahkan saja ya. 22 tambah 34 sama dengan berapa? Terus dibagi 2 sama dengan dapatlah nilai tengahnya 28 gitu. Nah, kemudian dari nilai tengah ini kita bisa memasukkan dia ke dalam XI ini gitu ya. Kita sudah mendapatkan nilai XI ya. Nah, sehingga ketika dijabarkan X bar sama dengan dijumlahkan saja ini XI. XI ini dikali dengan FI ya. Karena rumusnya adalah XI dikali dengan FI ya. Jadi 15 dikali dengan 3 sama dengan 45, 4 kali 28 sama dengan 112, 4 kali 41 sama dengan 164, dan seterusnya sampai dengan 6 kali 93 sama dengan 558. Nah, sehingga untuk mencari rata-ratanya tinggal kita menjumlahkan saja nilai F dikali dengan X, ini 45 ditambah 112 sampai dengan 558 dibagi dengan frekuensinya ini, nilai frekuensi ini. Ya, sehingga kita mendapatkan nilai rata-ratanya untuk data berikut adalah 65,92. Ya, begitu ya. Kira-kira ada masalah untuk perhitungan ini? Bagaimana? Bu, maaf Bu, mau Ya, tanya dong Bu. ya, silakan. Itu, ya itu berarti efeknya itu dari nilai tengah dikali dengan frekuensi ya? Iya, benar. Oke Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kalau mungkin yang ada kendala dengan mikrofonnya boleh di chat juga ya. Di chat room tapi jangan di WA. Saya nggak buka WA dulu soalnya. Ya, bagaimana? Kita lanjut atau ada yang mau ditanyakan lagi?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini untuk rata-rata. Rata-rata untuk data yang berkelompok. Kemudian ukuran pemusatan data yang kedua adalah median. Nah, mungkin median ini masih sangat jarang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena yang sering digunakan memang rata-rata gitu atau mean gitu. Nah, apa itu median? Median adalah suatu nilai data yang membagi dua sama banyak kumpulan data yang telah diurutkan. Nah, bedanya dengan rata-rata, median ini datanya harus diurutkan dulu dari yang kecil sampai dengan terbesar. Sementara untuk rata-rata datanya tidak perlu diurutkan karena kita menjumlahkan semua datanya gitu. Kalau untuk median kita perlu untuk mengurutkannya terlebih dahulu. Kenapa? Kalau tidak diurutkan maka mediannya udah pasti salah nanti hasilnya gitu. Gitu ya. Nah, teknisnya yang pertama itu tadi mengurutkan data dari yang kecil sampai dengan ke besar, dan yang kedua mencari nilai median ya. Untuk data tunggal, kalau datanya itu ganjil, maka mediannya adalah xn plus 1 per 2. Kalau datanya genap, maka mediannya adalah xn per 2 ditambah dengan xn per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, untuk data yang genap ini maka mediannya adalah rata-rata dari dua data itu. Nanti kita lihat di contoh supaya lebih jelasnya ya. Nah, ini ada sebuah ini data ganjil ya. Untuk data ganjil datanya adalah 28341 ya. Yang pertama kan harus diurutkan terlebih dahulu ya untuk mencari mediannya. Nah, setelah diurutkan, posisinya menjadi begini, yaitu 1, 2, 3, 4, 8. Maka mediannya adalah xn plus 1 dibagi 2. N-nya ada berapa? Ada 5 ya. Nah, xn plus 1 berarti x6 per 2 ya kan? X6 per 2 sama dengan X yang ketiga. X yang ketiga itu siapa? Itu mediannya adalah 3. Itu kita lihat lagi di data yang telah diurutkan. Gitu ya. Nah, ini mediannya adalah 3 untuk data yang seperti ini. Kemudian ada satu lagi data yang genap ya. Genap ini ada berapa banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Dan 6 data. Yang pertama harus diurutkan terlebih dahulu. Jadi posisinya menjadi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 8, 8. Berapakah mediannya? Nah, kembali lagi ke rumus yang tadi, yaitu xn per 2 ditambah dengan xn per 2 tambah 1 dibagi dengan 2. Nah, n-nya tadi ada 6 kan? X6 per 2 berarti kan X6 per 2 itu X3 ya. X3 tambah dengan X itu berapa tadi? N per 2 tambah 1. N per 2 tadi kan 3 ya. 6 per 2 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Dibagi dengan 2. Ya kan? Iya, rumusnya begini. Nah, sama dengan yang kita lihat di data yang telah terurut. Data yang ketiga siapa? Ada angka 3 ya. Jadi seperti ini ya. Data yang ketiga ada 3, data yang keempat ada 4. Kemudian dijumlahkan dan kemudian dibagi 2, maka mediannya adalah 3,5 begitu. Maka nilai tengah untuk data yang ini, data yang seperti ini adalah 3,5 gitu. Nah, kemudian coba kita lihat untuk yang data yang berkelompok ya. Itu tadi untuk data yang tunggal. Nah, untuk data yang berkelompok ini ada formula yang lebih panjang ya. Formulanya adalah MD sama dengan LME ditambah 1/2N dikurang dengan sigma F per dengan FM dikali dengan I. Dengan keterangan MD merupakan median data kelompok, LME ini merupakan batas bawah kelas median, N adalah jumlah frekuensi,
sigma F adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas median, dan Fm ini frekuensi kelas median. Ini F-nya harusnya F kecil ya. Dan I ini adalah interval kelas median. Nah, bedanya untuk data kelompok dan data tunggal ini, untuk yang data kelompok untuk menentukan median kita harus menentukan kelas mediannya terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan batas bawahnya, frekuensi kumulatifnya, dan frekuensi kelas median itu sendiri. Gitu. Ya, sama seperti ketika kita menghitung kuartil, desil, dan persentil di pekan yang lalu. Kita harus menentukan kelasnya mana dulu. Nah, ini ada contoh soal ya. Diminta untuk menentukan nilai median ya, nilai median dari data ini gitu. Intervalnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 juga ya. Dengan interval dari 20, dengan batas bawah dari 20 sampai 29, sampai dengan 80 sampai dengan 89, dan frekuensi seperti yang ada di tabel ini. Nah, diminta untuk menentukan nilai median ya. Nah, untuk yang median, kita yang pertama kali harus menentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Ya, tentukan frekuensi kumulatif. Masih ingat ya caranya bagaimana ya? Iya, Bu. Iya. Bagaimana caranya untuk menentukan frekuensi kumulatif? Dikali, Bu, 4 kali 7, terus 11 kali 8. Tambah ya? Tambah. Iya, ditambah. 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 Salah ngomong, Bu, maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi frekuensi kumulatif ini ditambah ya, 4 tambah 7 sama dengan 11 dan seterusnya gitu. Nah, untuk menentukan kelas median, kita hitung dulu frekuensi totalnya itu ada berapa ya. Ada 50 kan, bisa kita lihat di sini. Totalnya ada 50. Kemudian dibagi 2. Bagi 2 sama dengan 50 bagi 2 25. Sehingga kelas mediannya berada di sini di interval 50 sampai dengan 59 ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui untuk nilai batas bawahnya ya. Batas bawahnya tinggal kan ini sama aja seperti kita menghitung batas bawah data yang kemarin, 50 dikurang dengan 0,5 sehingga kita dapat 49,5. Kemudian sigma F ini merupakan apa tadi? Sigma F frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini dia. Karena kelas mediannya kan yang ini. Gitu ya. Maka nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 19, dan Fm ini merupakan nilai frekuensi di kelas median itu sendiri, yaitu 12. Dan I ini adalah panjang kelas ya, panjang kelasnya ada 10. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing ini, sehingga kita bisa langsung memasukkan ke dalam rumus ya untuk menghitung nilai mediannya berapa. Nah, MD sama dengan LME ditambah 1/2N dikurang dengan sigma F diper dengan Fm dikali dengan I, maka sama dengan 49,5 ditambah dengan 1/2 kali 50 dikurang 19/12 dikali dengan 10, sehingga hasilnya adalah 54,5. Begitu ya. Ibu tadi 10 dari I-nya dari mana, Bu? Iya, I-nya itu dari panjang kelas. Panjang kelasnya coba hitung berapa? Iya, Bu, 10. Dari mana dapatnya? Bu, panjang kelas yang mana, Bu? Panjang kelas dari 20 ke 29 ya, Bu. Terus 30 Interval ke kelas. 39. Iya, Bu, dari 20 ke 29. Iya, dari itu ya. Dari interval kelas kita bisa menentukan panjang kelasnya berapa. Itu batas atas dikurang batas bawah kemudian ditambah 1 gitu. Oh ya, Bu. Iya, makasih, Bu. Ya. Oke, sama-sama.
Ada lagi? Ada Ibu. Ya, Itu 5 yang LME-nya kan 49,5 itu hasil dari dikurang 0,5. iya, 50 dikurang 0,5. iya, benar. Selalu, Bu. Maksudnya kayak letak median itu selalu dikurang 0,5 untuk ketemu LME. Iya, nggak cuman untuk menghitung median ya, untuk menentukan ukuran apapun, kalau misalnya ditanya batas bawah di kelas median, persentil, kuartil, desil itu selalu dikurang dengan 0,5 gitu batas bawahnya. Bu, berarti kalau batas atas ditambah 0,5, Bu. Iya, betul. Mm-mm. Atas-atasnya di sini 59 kan. Gitu. Ini batas. Oke, makasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Untuk perhitungannya masih aman ya? Masih bisa ngikutin kan? Masih, Bu, insya Allah. Oke. Kalau begitu kita lanjut ya. Ini untuk median. Nah, yang ketiga itu ada ukuran pemusatan data yang namanya modus. Ya, modus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari modus itu apa? Yang paling banyak ya, Bu. Iya. Ya, kalau itu pengertian statistikanya begitu ya, nilai yang paling banyak muncul. Oh, kalau yang sehari-hari modal dusta, Bu. Iya, betul. Nah, agak jauh berbeda ya modus dengan modus yang di statistik. Dan jadi kalau untuk dalam ilmu statistika, modus itu merupakan nilai pengamatan yang paling sering muncul. Ya, modus ini berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa, gitu ya. Nah, karena pengertian nilai modus ini adalah nilai yang paling sering muncul, maka dia nilainya itu tidak unik. Artinya dia terdapat lebih dari satu nilai. Kan bisa aja dalam dalam sekumpulan data itu nilai yang paling sering muncul ada dua nilai, misalnya ada dua data. Misalnya ya, dalam sebuah kelas nilai ujian statistikanya misalnya ada yang 65 itu 3 orang, ada 75 orang, dan kemudian nilai 80 juga 3 orang dan sebagainya. Maka yang paling sering muncul kan tadi 65 sama 80. Enggak ding, yang 5 tadi ya. Ada 75 ya, 5 orang gitu ya. Nah, itu kan nilai modusnya 1 karena memang cuma satu angka yang sering munculnya itu ya, yang paling sering muncul. Nah, bisa aja nanti dalam sekumpulan data nilai yang paling sering muncul itu terdapat dua data atau tiga dan sebagainya gitu ya. Itu nilai modus. Itu yang membedakan min, median, dan modus ya. Kalau min dan median itu nilainya hanya ada satu, dan kalau modus itu bisa lebih dari satu. Gitu. Nah, untuk data tunggal sama langkahnya seperti kita menghitung median. Yang pertama ya, langkah yang pertama yaitu kita harus harus mengurutkan terlebih dahulu datanya. Harus diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, kemudian tinggal kita lihat saja yang paling sering muncul siapa gitu. Nah, seperti contoh yang di slide ini ya. Ada data 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Nah, untuk menentukan modusnya kita urutkan terlebih dahulu sehingga menjadi 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan yang paling sering muncul kan ada 7 ya. 7 itu muncul 2 kali, maka nilai modusnya adalah 7 gitu ya kalau untuk data tunggal. Nah, kemudian ada lagi data, misalnya diberikan data 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Sama, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Sehingga setelah diurutkan bisa kita lihat secara kasat mata gitu ya. Yang paling sering muncul ada nilai 6 dan nilai 7
itu sama-sama munculnya 2 kali. Maka modusnya adalah 6 dan 7 gitu. Seperti yang saya katakan tadi ya, nilai modus itu tidak unik. Dia bisa lebih dari 1 nilai. Gitu. Gitu ya untuk data tunggal. Nah, kemudian untuk data yang berkelompok formulanya adalah M0 atau MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali dengan I. Dan keterangan LMO adalah batas bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, dan I adalah interval kelas. Ya, ini untuk rumus menghitung modus pada data yang berkelompok. Nah, coba kita lihat contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya masih data yang tadi. Ada interval kelas 20 sampai 29 dengan frekuensi 4 dan seterusnya. Nah, diminta untuk menghitung berapa nilai modus dari data ini. Ya. Nah, yang pertama sekali kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modusnya. Nah, cara menentukan kelas modusnya dilihat saja dari nilai frekuensi yang paling banyak. Nah, dilihat dari nilai frekuensi yang paling banyak. Nah, untuk data ini, nilai frekuensi yang paling banyak adalah 12 ya. Sehingga kelas modusnya berada pada data 50 sampai dengan 59. Gitu, ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ini, selanjutnya kita harus nah, ini kalau untuk modus kita tidak perlu membuat tabel seperti di median tadi. Kita tidak perlu menentukan frekuensi kumulatif, atau seperti di median tadi kita harus menentukan nilai tengah, di min ya, di rata-rata ya. Di rata-rata kita harus menentukan nilai tengah. Untuk modus cukup interval kelas dan frekuensi saja ya. Dari sini kita mendapatkan informasi, kan kita sudah mendapatkan nilai kelas modusnya yang ini tadi ya, di 50 sampai dengan 59. Sehingga kita bisa menentukan batas bawahnya adalah 49,5. D1 ini nilai frekuensi di kelas modus dikurang dengan nilai frekuensi sebelum kelas modus. Ada 8 kan? Nah, 12 kurang 8 sama dengan 4. Kemudian D2-nya nilai frekuensi kelas modus dikurang dengan nilai frekuensi kelas sesudahnya. Ya. Setelah kelas modus itu 12 dikurang dengan 9 sehingga sama dengan 3. Nah, I-nya kan masih sama ya, 10. Sehingga kita bisa menghitung nilai modusnya sama dengan 49,5 ditambah dengan 4 per 4 tambah 3 dikali dengan 10 sama dengan 55,21. Ini nilai modus untuk data ini. Begitu ya. Nah, bagaimana sampai sejauh ini? Ada yang bingung? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu untuk absen belum ada ya, Bu? Iya, belum. Nanti ya, ntar lagi saya share. Ibu tadi I-nya dari mana, Bu? 10? I-nya dari panjang kelas. Oh, oke. Makasih, Bu. Masih ingat kan caranya? Iya, dari 20 sampai 29, 10 gitu ya kan, Bu? Iya. Ada 10. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Yang masih Bu, bingung? kalau misalkan kelas modusnya ada di akhir kayak di 80-89, berarti kan dia cuma ada D1-nya doang ya, Bu? Iya. D2-nya gimana, Bu? D2-nya, untuk D2-nya sama dengan misalnya ini ya, 2 ya. Kelas modusnya frekuensinya itu 2. Tapi nggak mungkin 2 sih, karena ini kalau 2 jadinya negatif di satunya. Anggaplah ini misalnya 20 ya. 20 misalnya. Nah, untuk D1, 20 kurang 8 sama dengan berapa gitu ya. Untuk D2, 20 kurang 0. Gitu, karena sesudahnya nggak ada gitu.
kurang lebih. Oh, berarti sama aja ya, Makasih, Bu. Bu. Kayak yang di atas juga. Misalnya modusnya ada di 4, yang di atas itu, Bu. Sama juga di 4 dikurang 0. Iya, benar. Yang di kelas pertama ini ya. Ya, begitu. Baik, Bu. Makasih. Makasih, Bu. Oke, gimana? Yang lain bisa ngikutin? Oke, kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kelebihan, kekurangan min, median, dan modus ya. Jadi masing-masing ukuran ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu ya. Nah, yang pertama min, kelebihannya adalah dia bisa mempertimbangkan semua nilai, kemudian dapat menggambarkan min populasi, dan yang ketiga variasinya stabil, dan keempat adalah cocok untuk data homogen. Sementara itu kekurangannya peka atau mudah terpengaruh oleh nilai ekstrim, dan kemudian dia itu tidak baik atau kurang bagus untuk menggambarkan pada data yang heterogen. Nah, jadi kalau nilai rata-rata ini dia itu mempertimbangkan semua nilai, artinya semua nilai yang ada dalam sekumpulan nilai itu dia perhitungkan gitu ya, karena kan dia menjumlahkan semua datanya kan, berarti dia memperhitungkan semua nilai yang ada dalam sekumpulan data itu gitu. Nah, tapi karena dia mempertimbangkan semua nilai yang ada dalam sekumpulan data itu, sehingga dia menyebabkan akan mudah terpengaruh dengan kalau adanya nilai ekstrim. Misalnya ada sebuah datanya saya paling mudah itu kalau menggambarkan data itu data nilai gitu ya. Data nilai UTS misalnya. Nilai UTS kelas R3G misalnya. Itu ada berapa orang? Ada 10 orang yang dapat 80 misalnya. Kemudian ada 5 orang yang dapat 90. Ada kemudian 2 orang yang dapat 100 gitu. Nah, 100 ini kan nilai yang ekstrim kan, di luar rata-rata gitu, di luar rata-rata. Sehingga rata-ratanya menjadi bergeser gitu. Ketimbang kalau misalnya nilainya itu masih antara rentang 80 sampai dengan 90. Maka rata-ratanya masih di rentang 80 itu gitu kan, 80 sampai 90. Nah, kalau ada nilai 100 maka rata-ratanya akan bergeser lagi begitu. Itu untuk nilai min ya. Sehingga min itu cocok untuk menggambarkan atau cocok untuk merepresentasikan data yang homogen. Yang homogen ini artinya yang cenderung sama gitu ya. Tidak jauh perbedaan antara satu nilai dengan nilai yang lain. Nah, kalau untuk data yang heterogen, min ini tidak cocok digunakan karena dia sangat terpengaruh dengan adanya nilai ekstrim. Ya. Begitu ada nilai baru yang masuk, maka rata-ratanya akan segera berubah gitu. Begitu untuk min. Nah, kemudian kalau median, yaitu kelebihannya adalah tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dan dia itu cocok untuk data heterogen. Dan sementara kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan semua nilai dan kemudian kurang dapat menggambarkan min populasi. Nah, jadi kalau median, dia itu kan hanya mengambil nilai tengah, ya kan? Nah, dia itu tidak terpengaruh mau ada nilai baru yang masuk itu angkanya tinggi atau rendah, itu tidak terlalu terpengaruh untuk nilai median ini karena dia hanya mengambil posisi pada nilai tengah gitu. Nah, makanya dia cocok untuk data heterogen gitu ya. Mau datanya itu yang masuk angka yang 1000 kah atau 0 gitu, maka minnya nggak akan pernah bergeser. Tidak bergeser sejauh min begitu. Ya. Kemudian untuk modus tidak peka oleh nilai ekstrim dan cocok untuk data homogen maupun heterogen, kurang menggambarkan min populasi, dan nilai modus ini kekurangannya bisa lebih dari satu nilainya gitu ya. Jadi tidak unik gitu. Gitu ya untuk min, median, dan modus. Nah, penggambarannya seperti ini ya. Untuk data yang simetris, maka data yang simetris itu apa ya contohnya?
sangat jarang sih data yang simetris dalam kehidupan sehari-hari itu pasti ada nilai ekstrim gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan ketemu contohnya gitu ya. Nah, untuk yang data simetris, nilai min itu sama dengan nilai median sama dengan nilai modus. Artinya hanya ada satu nilai untuk ketiga ukuran data ini. Minnya itu segitu nilainya, median juga segitu nilainya, modus juga segitu nilainya. Dan itu juga cukup jarang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian kalau yang gambar seperti ini, data menjulur ke kanan ya. Jadi ini ibaratnya ada sebuah data kekayaan ya, data kekayaan misalnya gaji ya, atau penghasilan kepala keluarga dalam sebuah RT ya, dalam sebuah RT itu misalnya 2 sampai 3 juta. Ini misalnya ada 2 sampai 3 juta ya. 2 sampai 3 juta. Kemudian di sini nilainya 3 sampai dengan 5 juta. Dan di sini nilainya ada misalnya di atas 5 juta. Di atas 5 juta ya. Nah, ternyata kebanyakan di RT tersebut penghasilannya adalah 2 sampai 3 juta ya. Penghasilan 2 sampai dengan 3 juta. Maka modusnya di sini gitu. Karena yang paling banyak di rentang penghasilan ini. Ya. Kemudian 3 sampai 5 juta misalnya ada seberapa orang gitu. Dan ada beberapa orang ternyata yang di atas 5 juta sehingga menyebabkan nilai rata-ratanya itu bergeser. Dia ke sini. Ya. Semakin tinggi penghasilan yang di sini nih. Kan ini ibaratkan ada nanti yang di atas 10 juta, di atas 15 juta misalnya, maka nilai mu ini akan terus bergeser ke kanan. Gitu kan. Mu ini rata-rata ya. Nilai rata-rata ini akan terus bergeser ke kanan. Gitu ya. Kalau untuk median dia tetap di sini, dia tetap di tengah. Nah, begitu ya. Kemudian satu lagi, ini kebalikannya. Ini kebalikannya ya. Ini contohnya adalah data usia pensiun. Nah, untuk usia pensiun misalnya di sini masih dalam kalau untuk guru kan biasanya itu 60 ya. Usia 60 tahun. 60. Aduh, gimana nih ya? Ini 60. Kemudian di sini misalnya ada data usia 60 sampai dengan 70 tahun. 70 tahun. Dan ini misalnya di atas 70 tahun. Ya kan? Masih ada orangnya gitu ya. Nah, setelah didata ternyata rata-rata usia pensiun itu berada pada usia 60 gitu. Usia 60 ya. Kemudian ada juga datanya usianya itu di antara 60 sampai dengan 70 dan ada juga yang di atas 70. Ya, kenapa rata-ratanya di sini? Karena kan semakin lama kan kalau umumnya gitu ya, semakin lama kan yang pensiun itu kan akan semakin menghilang orang-orangnya gitu kan. Yang ada tuh yang mungkin masih usia 60-an gitu. Maka ketika dihitung rata-ratanya itu berada di sini gitu, bergeser ke kiri gitu. Karena rata-ratanya usia 60. Begitu ya. Oke. Begitu ya untuk penjelasan min, median, dan modus. Bagaimana? Bingung? Atau paham? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan saja ya. Kita bahas sama-sama di sini. Kita lanjut atau bagaimana?
Nah, dari gambar ini yang paling konsisten itu nilai apa? Yang tidak pernah bergeser, yang jarang sekali bergeser itu nilai apa? Median. Iya benar, median ya, karena dia selalu di tengah ya. Makanya untuk data yang heterogen atau data yang variasinya itu banyak gitu ya, atau tinggi, maka ukuran yang paling tepat digunakan, ukuran pemusatan data yang paling tepat digunakan adalah median gitu ya. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita coba ini ya. Kita coba eh, hitung ini latihan, kerjakan latihan ini. Ya. Jadi diketahui distribusi dari sembarang data adalah sebagai berikut. Ada interval kelasnya masih 7 juga ini, 1 2 3 4 5 6 7. Masih juga 7 ya. Nah, tentukanlah nilai min, median dan modus untuk data ini. Ya, mungkin coba dikerjakan secara mandiri dulu ya, secara mandiri. Saya kasih waktu 10 menit lah ya untuk menentukan ini. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh. Bu, slide saya. Udah deh. Apa? Enggak, Bu, tadi slide-nya belum keganti. Oh iya, delay ya? Sekarang udah, sekarang. Udah ya? Oke, silakan ya ditentukan min, median, dan modus dari data ini. Untuk rumusnya masih ingat? Enggak, Bu. Enggak. Ya udah, seperti biasa difoto dulu soalnya. Nanti saya akan kembalikan ke slide yang ada rumus ini, min, median, dan modus. Sudah difoto? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, saya ini ya, balik ke min dulu. Nah, ini min dan cara hitungnya. Kalau ada yang bingung boleh sambil ditanyakan ya. Oke, sembari kalian mengerjakan latihan, saya kirimkan link untuk presensi ya. Ada di room chat. Silakan diisi.
Untuk minnya, ada yang udah dapat? Saya udah, Bu. Berapa? 64,21 bukan, Bu? 64,21. Kita cek ya. Oh, ini duluan hitung mediannya. Oh, ini. Ya, benar. Tepat sekali, 64,21. Ada lagi yang dapat? Ada yang beda? Yang udah dapat min, coba langsung dihitung nilai median ya. Rumusnya ini cara menghitungnya. Bagaimana? Ada kendala kah dalam menghitung? Enam puluh 68,3 ya, Bu? 68,3. Bentar ya, saya cek dulu. Yang lain ada yang udah dapat nggak? Tadi siapa yang ini bersuara? Saya, Bu. Siapa? Oh, Dian. Ya, Dian Rahmawati. Saya 70,25, Bu. Apa tuh nilai mediannya? Iya, iya. Oke, coba kita cek ya. Kalau untuk letak mediannya udah benar belum? Udah sama belum? Saya salah deh, Bu, letaknya. Untuk nilai mediannya 68,3 ya. Tadi Dian segitu ya dapatnya ya? Iya, Bu. Oke, lanjut ya untuk modus. Silakan dihitung.
Yang lain yang belum dapat nilai mediannya, kira-kira kendalanya di mana tuh? Bu, saya kendalanya di itu, Bu, nentuin yang nilai mediannya yang di garis ini itu loh, Bu. Oh, letaknya ya. Iya, Tapi udah tahu caranya kan? udah tahu. Oke, lanjut. Yang lain bagaimana? Mudah-mudahan sedang menghitung juga ya. Kalau yang ada kendala boleh di unmute dan langsung ditanyakan saja. Untuk modusnya, ini rumus ya. Oh iya, sama Pak Arif udah pernah dikasih tugas belum? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oh udah Udah, ya. Bu. Tugasnya apa tuh? Yang bikin data kelompok. Oh, penyajian data ya. Iya, Bu. Data tunggal, Bu. Data tunggal, terus disuruh sajikan gitu ya. Disuruh bikin tabel gitu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Iya, Oh, iya. tabel, Bu. Oke, kalau begitu. Berapa kali dikasih tugasnya sama Bapak, Pak Arif? Baru sekali, Bu. Ya, gimana untuk nilai modus? 79,35 ya, Bu. 79, 35. kita cek. Ada lagi yang dapat? Tunggu, Bu, masih ngitung. Oke, ya udah ditunggulah. Kenapa? Format? Gak jelas suaranya ya? Coba di chat aja. Oh, rumusnya. Ini. Oke. Bu, saya 79,4. 79,4. Tadi Dian berapa? 79,35, Bu. Karena saya yang 5 dibagi 11-nya cuma ngambil 0,45 doang, Bu. Oh, oke. Itu nggak terlalu bermasalah kalau belakang koma ya. Ada Kalau lagi saya yang... dikali dulu, Bu. 5 dikali 13 baru dibagi 11. Oh, bisa. Ada lagi selain Dian sama siapa tadi? Reza ya? Apa Septia? Reza, Bu. Oh, Reza. Ya, coba kita cek jawabannya ya. Nilai modusnya adalah 79,4 ya. Enggak, yang 3
yang belakang koma ini tidak terlalu bermasalah. Oke, berarti sudah ngerti ya untuk menghitung min, median, dan modus untuk data yang berkelompok. Karena memang yang sering bermasalah dalam perhitungan itu adalah untuk data yang berkelompok ya. Kalau untuk data tunggal, mudah kita menentukannya gitu. Yang lain bagaimana? Bisa diikuti? Bu, Ya. yang tadi Bu untuk median yang nentuin letaknya gimana Bu? Saya masih nggak ngerti deh. Ya, yang median ya. Yang median ini dilihat di ini dulu, frekuensinya itu dijumlahkan dulu. Nah, Oh, frekuensinya dijumlahin dulu tuh. iya, dijumlahin dulu. Ini kan 56 kan? Hasil akhirnya Ya. kan. Nah, kemudian 56 ini dibagi 2. Berapa tuh? 56 bagi 2. 28. 28. Nah, 28 itu kita lihat di kolom frekuensi kumulatif, dia itu masuk ke kelas yang mana. Gitu. Oh, dilihatnya dari frekuensi kumulatif ya, Bu? Iya. Oh ya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Yang lain ada kendala? Hari ini kebetulan materi kita tidak banyak ya. Jadi sepertinya akan lebih cepat selesai. Ibu nanti materinya dikirim ke grup kan? Iya, dikirim kok. Yang pekan kemarin itu saya telat ngeditnya, makanya belum bisa kirim-kirim. Maaf ya. Ya ini kayaknya kan karena nggak ada yang perlu diedit, jadi setelah selesai kelas akan langsung saya kirim. Baik, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk materi tentang min, median, dan modus. Nah, jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana ukuran pemusatan data. Itu ada 3, itu ada min, median, dan modus. Kemudian juga cara menentukan ukuran letak data, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Ada yang bisa menghubungkan nggak antara ke-6 ukuran itu? Yang kira-kira ada hubungannya itu ukuran apa aja gitu maksudnya. Nah, kalau median kan nilai tengah. Kemudian min nilai rata-rata, modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau kuartil apa? Adalah nilai yang kita review kembali ya materi pekan lalu ya. Materi nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama ya. Kemudian desil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama, dan persentil adalah nilai membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, kesimpulannya yang mempunyai hubungan ya, ukuran yang mempunyai hubungan itu median itu sama dengan nilai median itu sama dengan nilai kuartil yang kedua ya. Kemudian sama dengan nilai desil yang kelima, dan sama dengan nilai persentil yang ke-50 gitu ya. Itu hubungannya. Oke, baik, kalau memang tidak ada yang lagi ingin tanyakan, kita cukupkan gitu. Bagaimana? Kalau masih ada yang bingung, kita lanjut. Materinya sudah selesai ya. Untuk pekan depan kita mulai ini ya, praktikum ya. Insya Allah kita akan belajar SPSS dan Minitab. Kalau Excel udah sering gunain kan? Apa tadi, Bu? Minitab sama apa? SPSS. Sudah di-download belum? Belum, Bu. Saya Belum, kemarin Bu. lupa nama aplikasinya, Bu.
Ya, SPSS dan Minitab. Mungkin nanti kita belajar di Excel juga. Cuman kalau Excel tuh lebih ribet sih. Cuman untuk kalau data-data yang masih data sederhana itu mending pakai Excel dibandingkan kita pakai dua aplikasi yang tadi antara Minitab dan SPSS gitu ya. Jadi silakan di-download dulu. Ada yang udah berhasil downloadnya nggak? Ibu maaf, saya kemarin kan coba download Minitab ya. Terus pas udah saya install itu kayak harus berbayar gitu Bu. Tapi kalau yang SPSS-nya itu bisa Bu. Oh, berarti jangan yang itu, cari yang free aja. Minitab ya? Iya Bu, yang Minitab itu tuh kayak pokoknya harus masukin kode gitu Bu. Cari yang free aja. Ada kok yang free. Berarti dua-duanya harus di-download ya Bu, apa salah satu? Dua-duanya aja. Nanti kadang kita sekali pertemuan kita belajar pakai SPSS, sekali pertemuan kita belajar pakai Minitab gitu. Biar kalian tahu dan bisa ngebandingin nanti gimana gitu ya cara apa kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau saya cuman kasihnya satu, nanti nggak ada perbandingannya dong. Gitu ya. Sebenarnya ada banyak aplikasi untuk data-data statistik ya. Ada nanti R, ada Python. Cuman yang cenderung lebih mudah itu SPSS dan Minitab. Kalau R dan Python itu udah pakai udah pakai apa namanya? Pemrograman, udah pakai sintaks ya, bahasa pemrograman soalnya. Itu lebih susah. Jadi kita belajarnya pakai dua macam itu dulu aja. Oke? Ada yang udah berhasil downloadnya? Kalau coba saya cek di ini ya, coba saya cek di laptop saya ada filenya apa enggak. Oke, sebentar ya.